Nah, ibu-ibu tadi kan kelompoknya udah pada menyampaikan hasil pendapatnya nih. Tinggal satu kelompok lagi yang belum mengungkapkan hasil diskusinya, yaitu kelompok tinggi. Tadi pertanyaannya untuk kelompok tinggi adalah, kemanakah ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya dan berapa kali ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya, serta apa tadi satu lagi ya Bu? Oh iya, apa layanan apa saja yang didapatkan oleh ibu hamil selama memeriksakan kehamilannya. Coba siapa yang mau mengungkapkan hasil diskusinya? Oh iya, coba Bu Susi. Nah, iya betul sekali. Ya, karena kelompok tinggi sudah menemukan jawabannya, mari kita beri tepuk mantul untuk kelompok tinggi. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, sebelum saya menjawab, sebelum saya menerangkan atau menjelaskan lebih jauh lagi, sebelumnya kita akan melihat atau menyimak film dulu ya Bu, satu film tentang jawaban yang tentang pertanyaan yang tadi sudah didiskusikan sama kelompok tinggi. Ini di sini ada jawabannya yang lebih lengkap. Jadi yang kelompok tinggi itu tadi jawabannya udah benar Bu, cuman tapi kita lebih ngelengkapin aja gitu ya, biar makin pengetahuan kita tuh makin banyak seperti itu. Ayo kita lihat sama-sama. Ya, sudah dilihat ya Bu filmnya. Terus saya mau tanya nih, tadi ibu yang nolongin ibu hamil tadi membawa ibu hamil kemana coba? Oh iya betul, ke puskesmas. Kemudian apa peserta apakah kalau misalnya ibu-ibu ini nih, kalau misalnya ibu-ibu lagi hamil, ibu-ibu juga periksanya ke puskesmas atau di mana? Oh iya, di puskesmas. Terus coba berapa kali selama ibu-ibu di sini pas hamil itu berapa kali periksanya coba di puskesmas atau di bidan desa ya biasanya. Gitu. Berapa kali coba? Oh iya, bisa 4 kali ya Bu biasanya ya Bu. Atau kalau misalnya bisa malah 1 bulan sekali. Nah, kemudian layanan apa saja Bu? Biasanya kalau misalnya periksa kehamilan, yang diukur yang diperiksa apa saja? 1, berat badan ya Bu, pasti itu karena kita harus mengkontrol juga kenaikan berat badan kita. Kemudian kalau misalnya baru hamil kan diukur apakah berat badannya itu kurang dari normal atau obesitas seperti itu. Terus biasanya apalagi Bu? Tensi atau tekanan darah, betul sekali. Kemudian biasanya apalagi Bu? Tinggi badan, kemudian letak janin ya kayak diraba gitu sama bu bidannya, maksudnya ini janinnya ada apa enggak kayak gitu. Kemudian apalagi? Ya benar, lingkar lengan atau biasanya lila disebutnya ya. Kalau misalnya ibu bidan itu bilang kalau misalnya lilanya kurang dari 24 cm, berarti ibu hamil itu biasanya terkena kurang gizi atau kurang gizi kronik gitu ya. Seperti itu. Nah, terus ini Bu, saya sudah memasang flip chart. Ini kapan periksa kehamilan? Lebih sering lebih baik. Iya Bu, benar, karena setiap kalau misalnya kita lagi hamil, pemeriksaan setiap bulan itu memang sangat dianjurkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan gitu Bu, setidaknya tuh selama kehamilan itu 4 kali. Nah, 4 kalinya kapan aja nih? Yang pertama, pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Nah, ini ada gambarnya ya Bu. Ini gambar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ibu-ibu di sini tuh tinggal milih mau bulannya ke berapa. Misalnya lomba masuk bayi aku 3 bulan ya kon dadi mantep, boleh. Atau sebelum misalnya pengantin anyar ya biasanya udah nggak haid atau haidnya udah nggak datang bulan kayak gitu, langsung
meriksa cepetan bukan isi gitu, itu juga boleh. Yang penting 1 kali ini selama 3 bulan pertama atau trimester pertama biasa disebutkannya seperti itu. Nah kemudian 1 kali selanjutnya itu masuk trimester 2, yaitu kehamilan bulan keempat, 5 atau 6 kayak gitu. Lambannya masuk balah umur 5 bulan atau 6 bulan bayi kan tadi ngerti jenis kelaminnya apa anu lanang apa wadone bayi, boleh Bu, asal yang penting sama kayak yang tadi di atas itu, yang penting masih trimester 2, jangan sampai melewati kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan ibu hamil itu bukan hanya meriksa ini ya Bu, jenis kelamin dan sebagainya, itu tuh banyak banget yang harus diperhatikan. Kayak misalnya tekanan darah itu, tensi itu tuh bener-bener harus diperiksa, karena bisa jadi itu tanda-tanda eklamsi. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu di sini itu memiliki riwayat gula darah atau tensi tinggi, itu harus benar-benar diperhatikan kayak gitu. Nah 2 kali yang lain kapan Mbak? Nah, kalau misalnya 2 kali ini pas udah masuk trimester 3 atau kehamilan bulan ke-7, 8, dan 9. Terserah mau yang di bulan 7, 8, 87, 89 atau 79, itu terserah ibu. Yang penting yang penting pokoknya 3 bulan terakhir pas mau melahirkan itu ini harus 2 kali gitu, kayak gitu. Nah ini kenapa lebih sering ya Bu, karena kalau misalnya menurut saya, menurut pengalaman saya, karena saya juga lagi hamil, atau kata bidan saya itu memang kalau misalnya menjelang minggu-minggu persalinan, bulan-bulan persalinan itu tuh memang harus lebih sering dikontrol, takutnya bahkan ada apa-apanya ketubannya kurang atau sudah berkurang atau sudah berubah warna, itu tuh biar bisa cepat ngambil tindakan seperti itu. Tekanan darah juga Bu, itu penting banget, karena bahkan pas lagi ada kelahiran tekanan tensinya dhuwur, nanti ada apa-apa misalnya pendarahan atau apa menuju bulan bisa lagi Bu, jangan sampai. Nah itu jadi bisa lebih tertangani seperti itu. Nah tadi Mbak kan katanya 1 bulan itu lebih baik. Iya Bu, jauh lebih baik 1 bulan sekali. Karena apa Bu? Yang 1 bulan ini yang 1 bulan sekali ini dianjurkan untuk ibu hamil yang memiliki 4T. 4T itu apa Mbak? Terlalu muda. Nah biasanya ibu-ibu yang hamil kurang dari 20 tahun itu tuh kan esilon ya, umur 17 wis meteng ya kayak gitu, itu tuh masih muda, karena memang dari nak awal kata ya pancen sudah kayak ketone wis gede, wis bongsor kayak gitu. Tapi untuk kemampuan di dalamnya, kemampuan organ reproduksi di dalamnya itu juga masih masih kurang sempurna, bukan kurang sempurna sih, kayak masih kurang matang seperti itulah. Jadi itu tuh beresiko seperti itu. Kemudian terlalu tua juga Bu, bisa kan kalau misalnya ibu hamil kan dibatasi, kalau misalnya sudah umur lebih dari 35 tahun dianjurkan tidak memiliki anak lagi ya Bu. Karena apa? Karena faktor usia, bisa jadi nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bayinya meninggal atau ibunya yang meninggal kayak gitu. Banyak faktor seperti itu. Kemudian terlalu dekat dengan jarak anak pertama atau anak sebelumnya. Nah misalnya ibu-ibu anaknya tembus sih 7 bulan matang maning, kan jaraknya belum ada 2 tahun ya, belum ada 2 tahun, atau 5 bulan sudah ada maning. Nah itu tuh juga beresiko ya Bu, apalagi kalau misalnya secara sesar kayak gitu kan, ibaratnya kayak lukanya itu masih belum garing banget lah kayak gitu. Itu juga beresiko, maksudnya harus lebih diwaspadai seperti itu. Nah terus yang terakhir itu yang ibu hamil yang sudah pernah mengandung atau melahirkan 4 kali atau lebih, itu juga beresiko seperti itu. Jadi ibaratnya kehamilannya itu harus dikontrol. Nah kenapa? Karena
kalau misalnya udah 4 kali kan ibaratnya ya udah mungkin reproduksinya udah kayak udah kurang, udah nggak sekuat sebelumnya gitu Bu. Jadi takutnya itu berdampak buruk bagi ibu dan anak. Nah, dari 4T itu tadi itu yang kehamilan yang harus benar-benar ekstra diperhatikan. Kalau misalnya memang hamil lagi dan masuk ke dalam 4 kriteria tersebut, jauh lebih baik atau sebaiknya itu pemeriksaan kehamilannya itu 1 bulan sekali, agar kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan segera tertangani seperti itu.